arah. Ntar coba kita cari tahu deh. Aku agak lupa ingat. Tapi anyway, Kak Gendra ini harus ada perubahan yang mereka siapkan sih, karena nggak boleh sampai lagi-lagi ya kehilangan arah di awal game. 0 point kill tuh jadi tamparan keras buat mereka sih. Aku jadi pelatih sih, aku caci maki sih. Nah, tapi kalau Radit jadi pelatih mencaci maki, cuman kita dengar apa kata Zigze. Gue mau kasih yang terbaik buat tim sekarang dan terus berkembang bertahap ke depannya. Wih, fokus ke diri sendiri ya. Berarti mau lawan siapapun, yang penting ya udah kita mainnya gimana, kita gimana bermain as a team gitu kan ya. Nice mindset anak muda, nice mindset ya. Soalnya terakhir ada players comments yang aku baca ya, dari Cosmic Fox itu. Adois, hati-hati aja, Onyx mau kita bantai, tapi dibantai 3-0 sama Onyx ya. Waduh, kemarin udah ketemu sama Onyx, sekarang ketemu sama RRQ juga. Ada komen apa lagi? Siapa tahu nih Adois nih, aku tungguin nih, ntar aku chat dia, coba suruh kasih komen yang lucu nanti ya. Iya. Karena lucu komennya, nggak seiringan sama gameplaynya Adois kemarin, bener-bener wow, kemarin. Namanya juga manusia. Kadang manusia, ada hal-hal yang namanya juga hidup. Nama juga hidup, betul. Dan ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi. Iya, pastinya ya. Tapi apakah kemenangan game kedua tadi sudah diekspektasikan sama teman-teman VL Team? Karena harusnya Broken Walls tadi jadi jadi map kejayaannya mereka ya. Tapi sepertinya sekarang nggak mau denger Talita lagi nih. Expanding Reverse. Enggak, itu berhenti sebelum waktunya itu. Okay. Yang salah sistemnya ya, bukan Talitanya yang salah ya. Boleh. Oke, cuman Kak Gendra, kali ini first pick udah mereka amankan, dan sekarang Kak Gendra nggak mau ngelepas Hirara dan Boy nggak mau ngelepas Hirara buat BL Team, karena BL Team dengan rilis sekuat itu kalau dikasih Hirara sih juga akan menjadi menyeramkan. Marcel yang masih menjadi pilihan. Semua kan berarti masih kurang lebih sama, cuman Atlas bakal ditutup kah? Apakah bakal terlepas pertama kalinya ya? Soalnya belum pernah kelepas ya Atlas ini. Atau Paku itu ditutup buat BL Team. Oke, bisa karena jadi. Mereka udah nggak bisa pakai lagi kan sekarang. Ini sebenarnya draft dari Coach Forgotten benar-benar niru 2 band awal dari Kak Gendra di game kedua tadi juga sih. Dan ya Paku itu benar banget kira Talita ya. Iya. Band hero terakhir apa nih tau? Band hero apa nih? Berasa saya ya coach ya? Iya, bercanda. Saya bertanya. Barangkali ya kan. Apa nih? Forgotten. Atlas sih. Atlas ya? Atlas, ya. Ntar kamu gak bisa lihat Atlas dong berarti, kan katanya pengen lihat Atlas. Dikasih nih sama Forgotten Atlasnya nih. Katanya Talita pengen lihat Atlas, padahal lepas aja tuh kan. Wah iya. Atau mereka mau prio yang lain. Apa coba? Itu loh mas. Itu dia loh. Satisfying nih ya, awas ya, ntar aku lihat kamu gak satisfying. Ada Atlas yang muncul ya. Ditagi satisfying. Oke, kita beralih ke PL Team. Apa nih kira-kira? Valen bisa untuk counter setup dari Atlasnya, cuman kalau adanya Valen, iya. Mage gitu kan. Bener, ini Valennya Valen Rom atau Valen Mid atau Valen XP atau Valen apa nih kalau misalnya mau ada Valen? Jungle deh. Pernah lo dulu ada Valen Jungle, Gold juga pernah ada. Cuman kan Valen tuh bebas kan, gak ada aturan. Iya, gak ada aturan mutlak kan buat, karena semuanya plus minus. Betul. Dan cuman kalau misalnya Valen, badannya tuh tetap badan mage. Badannya tetap badan. Dia bisa niru skill dari Fatal Link. Oke. Cuman ya dia nggak akan sustain Atlas. Kalau misalnya dia Valen Rom tuh bisa build-nya tank. Bisa. Kemarin saya sempat ada yang muncul deh Valen Rom. Aku lupa deh. Ini match-nya Cosmic Frogs atau Bradford gitu. Iya, jadi ambil bener-bener Valen itu di build kayak Valen di EXP lah. Ambil itemnya, ambil item tank. Cuman bersama dengan Barats yang udah diambil, tapi Kak Gendra so far cukup basic ya. Draftnya dari mereka kombonya cukup klasik. Isenshin, Atlas, ada Esmeralda juga. Betul. Cuman sih ini jadi enak banget sih buat Valentinanya bisa nge-copy ultimate pentingnya. Tapi ya kayaknya bakal fokus di Atlas sih. Jauh ini harusnya yang bakal diambil ya. Karena itu ultimate yang biasanya benar-benar bisa ditanggulangin banget sama Valentina. Cuman bedanya kalau misalnya Valentina nge-copy Belleric, itu kan dia resikonya dipukulin juga kan. Karena kan Rod of Brighton taunting ya efeknya ya, bukan
knock up ataupun bukan efek stun gitu. Tapi kalau misalnya Atlas tuh enak banget sebenarnya karena dia bisa arcane shade maju ke depan, fatal link ngasih efek stun knock up. Di hari pertunangan, pria ini Link ngasih efek stun knock up dan dia nggak bakal dipukulin gitu kecuali ada yang free fight. Tapi ada Harley di sini pick ketiga dari VL. Dia bakal coba untuk Apa? dapetin izinnya nantinya coba untuk ngulik ketika turtle yang pertama karena sekali lagi kalau VL tim udah matahin Nanjet di awal itu jadi bisa jadi winning condition yang cukup kuat untuk mereka. Wah, ditutup nih kali ini untuk Selenanya sebagai satu yang sekali lagi bisa bikin midnya jadi kuat banget. Tuh, tadi mereka udah merasakan itu kan. Dan mereka juga nggak mau mengalami hal yang sama kayak yang dialami sama Kak Gendra. Tapi apa nih kira-kira gold kah atau roam kah? Karena sejauh ini mungkin ya asumsi kita Valerian sebagai mid laner dan Niap nggak mau ada Matilda Barat ya. Tetap ini selalu kalau ada Matilda, kalau ada Barat muncul Matilda dibunuh. Iya, dihindari banget karena sekali lagi Matilda kan fungsinya banyak. Dia selain bisa untuk ngebawa Baratnya maju ke depan dan langsung melawan, dia juga bisa narik mundur Baratnya tergantung kombinasi apa nih yang mau dibawain dulu. Dan sekarang juga dengan VL Team masih bisa untuk menutup Esmeraldanya masih flex kan. Jadi kalau nge-ban gold lanernya agak sedikit dilema ya. Cuman ternyata yang pasti aja dia akan coba untuk nutup Lilia. Sekali lagi hero-hero yang early-nya kuat sebenarnya udah tutupin sama VL. Betul. Kayak Fanny. Iya, dan juga sebenarnya menghilangkan potensi hero yang bisa mengantisipasi ultimate-nya Harley sih. Karena kan kalau Lilia kan bisa access kan, jadi bakal cukup repot nanti kalau misalnya ultimate-nya cuma dibuang demi ultimate-nya dari Lilia doang dan udah nggak ada berarti masih ada hero lain yang ketika kalah sama sih Chushin ya untuk Kagendra udah dipikir Iya, pantas mereka nge-ban mid-nya ya. Tapi Cloud juga yang menjadi jaminan untuk VL Team nantinya di late game. atas Dora ya, ini combo juga. Berarti mereka langsung ngepaketin antara yang bisa bikin map-nya gelap plus yang bisa ngebuka visionnya. Antara Isunshin dan juga Eudora. Kalau dulu kan ada combo Isunshin Hellcurt tuh, ya buka tutup. Dan tinggal satu pick terakhir nih dari Kagendra. Untuk menjawab Esmeraldanya bakal bergerak di XP atau Gold Lane. Karena dengan adanya Isunshin sebagai jungler, mereka tetap punya jaminan buat skill-nya nanti, buat late game nanti. Let's go. Mia, let's go. Yo. Oke, menarik ya. Mia yang sekarang sedikit demi sedikit udah mulai muncul terus ya. Pick rate-nya juga cukup tinggi di MPL. Ada beberapa kali kita lihat match dengan membawakan Mia. Meskipun lagi-lagi ya kondisinya Mia tuh ya akan sadarin baru bisa join benar-benar lebih lama dibandingkan dengan tipikal kayak Cloud kayak Kari yang dari mid game udah berasa Mia tuh harus di late game sudah rasanya ya. Tapi ada dulu nih Tal yang muncul di akhir Tal. Jadi satu yang coba untuk badannya dan harusnya tidak bisa dibers dengan cukup mudah oleh Eudora nanti. Dan tapi berarti dari Kagendra, Mia sama Isunshin satu tim prioritas mau kasih farming ke siapa dulu nih dari Kagendra karena dua-duanya sama-sama butuh di backup, sama-sama butuh di cover. Cuman mereka nggak bisa untuk langsung melakukan dua-duanya, harus pilih salah satu dulu. Ya harusnya bakal tetap prioritasnya dari Isunshin ya agar bisa setengahnya untuk antisipasi early game pressure dari VL. Mengingat kita tahu sendiri bahwa game tadi benar-benar dominasi VL di menit 1 sampai menit 10 tuh keras banget udah benar-benar nggak dikasih chance sama sekali Kagendra bisa balik keadaan. Tapi kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam game yang ketiga. Dan siapakah yang akan mendapatkan match point mereka? Karena inilah dia match pertama game ketiga Kagendra versus VL Team. Ya, dan stiker-stiker sudah langsung dikeluarkan oleh VL Team sebagai satu hokinya yang bisa membantu mendorong hokinya juga ya. Dan sekarang dengan keberadaan dari atas juga lihat tuh itu damage second-nya sakit banget loh. Sabar, ini masih setengah menit dan hampir ada 2 member yang hilang. Karena memang jangan lupakan ya, Eudora tuh power banget ketika disandingkan dengan Atlas.
selain dari ultimate yang bisa dikombokan juga ya areanya ini nyebelin banget sebenarnya. Tapi juga Nianya menang match up ya di gold. Dan Nianya dipaksa untuk bermain jauh lebih atas. dengan emblem Bahkan Heroes of Together juga dibawain sama Midway. Dia bakal coba untuk secepat mungkin mempercepat cooldown dari Liquidnya nanti. Tapi biasanya sih kalau ada di sendiri prefer Mia, Flicker atau Inspire. Harusnya tetap Flicker sih karena ini di kompetisinya jadi kayak pasti bakal ditarget banget gitu kalau misalnya ada escalation. Tapi kalau tadi aku lebih prefer bagian hunter sih untuk bisa cepetin itemnya jadi ya. Tapi ada fight back dari GL team karena bagian tengah Gangrim paksa membuang flickernya. Boss Kid juga demikian. Pierre memang membuka Deadly Magic tapi kena lah lumayan lah sekartu tadi. Gerang ya bagi kartunya. Cuman jadi apa ya, membayar lagi ketika BL Team dari dipaksa untuk mengeluarkan 2 flicker. Karena Kagendra dikeluarkan sama kehilangan 2 flicker. Cuman ini pressure-nya terhadap Cloud cukup berasa ya. Dan sekarang Pierre udah langsung menuju ke XP lane. Oke, membuka dari Magic kembali, perfect trick kombinasi yang dikeluarkan. Dia terus welcome di level 4-nya dan langsung dimuntahkan menjadi poin kill pertama untuk BL Team. Oke, bakal kekurangan quantity dari Kagendra untuk setup di area turtle-nya. Cuma Nanjatnya ternyata masih berani juga loh. Wah, ini bakal cukup PR ya karena Boss Kid juga di bagian depan dan berhasil diamankan dengan coba oleh Nanjat. Setelah pertama Fatali flicker kopian yang jadi mimpi buruk ke arah Gangrim. Belakang fotokopi ternyata serem juga ya. Iyalah. Bahkan itu untungnya udah selesai cooldown tuh. Jadi dari flickernya ketika awal udah sempat ke trigger. Nah sekarang Farhanzi yang ternyata dia juga akan mencoba untuk mencari informasi di mana keberadaan dari Nanjo juga. Screen-screennya aja. Kena biaya transfer lagi? Bisa boncok nih. Tenang, pakai si bank aja Besti. Gratis transfer. Nanjo juga. Screen-screennya aja. Dan so far dari Yuk seorang Pierre nantinya harusnya bakal mengarah ke Jinwoo dulu ya. Jinwoo entah itu antara Nico atau Pierre salah satu bisa glowing well, salah satu bisa Jinwoo. Jadi supaya saling kalau satu lain. Wah, malah Fatali balasan ke Farhanzi ya. Belum sempat membuka flickernya dan ya ini tinggal nungguan nih hero favorit Alita nih. Ngasih momen apa langsung aja kita lihat ntar. Soalnya pasti bakal panas hati juga. Purify cuma ada dari Gizao sama Nero, dia bisa kena Fatali bakal itu. Iya. Cuman bukan karena hero-nya, tapi karena Fatalinya. Nah sekarang karena ada Valentina juga, jadi dua-duanya suka. Suka ya, jadi ada bad hero-nya. Cuma tadi agak lucu loh ketika aku lihat Patrick ke kamar. Itu jalannya mundur lagi. Banget sih memang. Dan ini dia Nanjat yang sama tetap farmingnya masih jalan. Masih belum berhasil dipatahkan oleh GL Team yang secara mengejutkan sekarang justru mereka belum berhasil untuk mendapatkan farming pressure seperti yang sebelumnya dilakukan, tapi langsung ke arah dari Skypier. Nah ini Fataling sih dibuka nih, tapi memang di dot ya. Dan memang dengan Death Welcome disambut lah Boss Kid yang tereliminasi. Ditangkap oleh Koi Sangu, dua cukup low. Di stay down dan juga Farhanzi. Gizao masih di purify tapi hit rare dari Arcane Shit. Begitu menyakitkan, Pierre terkena efek stun. Untungnya masih aman untuk menjauh dari jangkauan Nanjat. Kagendra cakep sih itu tadi counter setup yang mereka lakukan. Dan bahkan lagi-lagi itu didapatkan Tomnya pulang. Kemudian dari X-nya juga harus pulang dulu. Ketika tertanya ada sehingga yang diomongkan otomatis adalah Nanjat plus Nianya di bawah dapat shield dari Turtle. Pas banget ya pas lagi diganggu juga lagi ya. Tapi yang paling penting adalah Nanjat di sini unggul level loh di atas dari Pierre. Terlihat dari 1 menit lalu juga di atas 1 level dari Pierre yang memudahkan Nanjat harusnya untuk bisa menangkan setiap match up objektifnya. Di sisi lain Kagendra dengan pressure yang cukup minim dari VL ini juga mengamankan Mia-nya nih semakin jauh lagi ya. Fataling yang di dodge. Dia nggak bawa prevent ini di dodge oleh Farhanzi. Iya menarik juga ya. Menjadi immune dari Fataling Boss Kid sih. Apalagi sekarang justru malah yang available Fataling dari Nicole. Cuma lagi-lagi sih dari Kagendra mereka akan coba untuk nangin dari sisi rivernya. Dan bahkan tadi kalau pergerakan dari Boss Kid dan Gangrim ya rumputnya dipegang. Memastikan supaya Nanjatnya ini aman, gak terganggu. Tapi yang menarik dari Kagendra adalah karena ketika Mingguenya gak di cover, dia gak bisa ngejaga dirinya sendiri loh. Iya.
Menarik ya. Dia independen banget ya. Iya, udah bener woman. Iya, tapi Mimbai cowok ya. Mianya yang women Iya. ya. Oke, tapi kita lihat sekarang ini semakin di drag oleh late game, jujur Kagendra akan semakin menyeramkan ya, kalau bisa dibilang ya. Karena memang sejauh ini belum menembus gold, cukup aman untuk Gizal harusnya meninggalkan atau tarik di bagian top. Sementara dari segi objektif Sanjit juga mengambil hal lain nih. Babak ini nggak bakal mau cuma-cuma untuk melepaskan turret atas, dia harus cari banyak pertukaran di bagian bawah. Inaya yang buang dalam mirror image cukup jauh tadi, jadi aman. Tapi Gangrim dia ngegocek grab-grabnya dan bilang Farhanzi, oh my god, tertinggal sendirian, akan cukup kah waktunya yang dibutuhkan untuk bisa kabur, ternyata tidak, langsung menghilang. Menjadikan mata dari Patrick ungu kembali karena harus terkapar layu di area bawah ketika tadi coba untuk komit ke arah dari Gangrim dan ke arah dari Nicole dengan grab-grabnya, tapi justru malah kemudian dibalikkan keadaannya. So ini akan menjadi perfect turtle untuk Najat, dan sekali lagi dari Pierre kayaknya nggak ada apa ya, gak ada keinginan sama sekali untuk bisa nge-kontes karena posisinya selalu dari opposite-nya, dari selalu kebalikan di mana Najat itu berada. Ya, sekarang masih ada inisiatif untuk dilakukan dengan Fatali secara lini belakang. Gangrim yang nggak punya flicker jadi korban jiwa dan double kill dipegang oleh Zigze ya. Ini waktu yang tepat juga karena Vialtin siap untuk menerjang atau karet pit sepertinya, dengan tanpa ada yang bisa dilakukan oleh Kagendra, mereka melepaskan begitu saja. Dari tadi sih saling bertukar trade, saling bertukar objektif, satu turret dengan turret yang lain, dan sekarang kembali lagi dibuka Mountain Choker. Dan Zigze-nya juga memilih untuk mundur, tapi so far aku melihat Mingwei ini bagus banget dalam mengambil posisi, dan ini juga salah satu keuntungan darinya ya, yang nantinya bisa invisible dari ultimate. Iya, itu pasti bakal cukup merepotkan ya, karena kalau misalnya belum ditangkap pun bisa ada efek kiri file ya dari ultimate-nya dari Moonlight. Tapi ya sekarang kita lihat nih untuk players gold by Todak sejauh ini Najat yang paling unggul, bahkan di atas dari Mingwei dengan 5.800 goldnya. Dan kalau kita lihat dari Pierre itu perbedaannya cukup jauh ya, hampir 1.400 gold di sini perbedaannya nih. Ya, dan sekarang covernya jadi mulai dari Mingwei yang ditempelin, yang dibiarkan untuk bergerak bersamaan. Cuma dilompatin, aware banget loh Gizaunya. Nah, tapi sekarang Gangrim yang lompat ke bagian depan, Fatali dikeluarkan dan instant death karena Nicole dengan Mountain Choker. Zigze sepertinya harus membuang kira-kira juga. Bos Kizzy dengan perfect match, dia mengganggu pergerakan BL Team di area purple buff. Seperti inisiasi dari BL Team tadi ketika keberadaan dari Gizau yang mencoba untuk mencari informasi, dan ternyata dia sangat aware di mana Farhanzi berada. Kemudian akhirnya karena tahu ada satu yang lagi jauh dari teman-temannya, sehingga Kagendra udah lebih pede untuk bisa langsung menginisiasi team fight pada BL Team. Dan sekarang World yang sudah mulai hadir, so far masih dari Pierre masih belum ada yang tahu. Sebentar lagi dia bakal numpah Yusuf. Terus Mami sambil bilang kalau aku World yang sudah mulai hadir, so far masih dari Pierre masih belum ada yang tahu. Ya, ini sebenarnya bakal bisa di-trade kah? Karena sepertinya ada inisiasi coba dilakukan terlebih dahulu di bagian tengah sana. Bos itu cukup low, tapi dia bisa masuk ke arah kita kita berfatali. Sekarang Nicole yang masih bisa menghindar, Mountain Choker kopinya dikeluarkan dengan efek stun, dan Gangrim korban kedua dari Kagendra. Dan PL Team yang justru malah memenangkan match up-nya Talita. Oke, kali ini PL Team yang akan coba untuk melakukan counter setup dengan Mountain Choker dari Nicole pula, dan Pierre yang so far masih bisa catch up Susu dengan Najat sama KDA 3-0 juga. Cuman dengan badan dari Gizau yang masih jauh, gue pikir Kagendra jauh dari roadnya. Ya, dan berhasil diamankan oleh Naya ya. Untungnya nggak sempat ada tindakan pencurian yang dilakukan oleh Kagendra. Dan PL Team kali ini ya memang mereka tertinggal 2.500 gold, tapi ya dengan kondisi fight seperti tadi mereka sangat diuntungkan di Lord Aman. Iya, damage pun kurang udah jadi, tapi damage dealt by Todak yang ternyata dimenang oleh Gangrim, dan burst dan juga damage per second yang Ini sangat Gangrim dari tadi damage deal tuh paling besar terus dari Jagung loh. game kedua juga kan tadi. Iya, gitu ya. Karena nih menyeramkan ya, tapi dengan damage dealt yang udah didapatkan sedemikian rupa oleh Gangrim, bisa nggak nih untuk nge-defense
Lord dari GL Team, at least nih mereka nggak kehilangan base rate-nya juga, jadi harusnya masih aman sih ya untuk kali ini. Dan GL Team tanpa pasti mereka coba untuk memberikan Inaya space, mendapatkan item yang diinginkan di bawah wilayah yang ada. Wah, itu dari Magic buat ngusir Jizao sih. Males ya. Oh, jadi Jizao tuh apa yang Loh, kok tidak? itu sakit banget. Tapi Tapi kalau punya punya Infinix jangan ditaruh ya. Oh, kenapa emang ya? Kan kuat nanti sampai late game. Barangkali sampai late Oh game. iya, boleh. Oke, tapi ini masalah Lord pertama udah mulai mendekat dan masih di bawah menit 12. Berarti masih ada holy defense nih, Tal. Kayaknya nggak mudah ya untuk menjebol satu base turret dari Kagenda. Wah, lagi-lagi tuh Jizao lagi kan. Ini ada something yang dari Jizao sama Pier. Personal ya. Tapi tadi Nicole masih belum mau copy siapapun. Sementara dari Bos Kiji juga nggak mau terlalu banyak untuk nge-show di map karena sekali lagi dengan Atlasnya juga butuh efek kejut. Dari Kagenda ada banyak hero yang bisa memberikan kejutan lah. Saya bisa Mivei, bisa Gangrel. Cuman kalau mereka nggak ada rumputnya, mereka nggak menangin dari vision mapnya juga mungkin akan menjadi berat. Cuman untuk sekarang, Nanjet dengan Sky Pierce-nya ini so far berarti bisa ada 30 atau 20 Sky Pierce ya. Cuman Naya udah jadi nih dengan Swift Trinity menuju ke arah Wind of Nature mungkin sebentar lagi respect dari Mingfei ataupun Nanjet. Iya, bisa jadi ya. Tapi ya ini kan expanding river ya. Tapi nggak ada fighter gold yang digunakan juga dari drafting phase-nya oleh kedua belah tim. Dan sebenarnya PL Team ini masih bisa untuk tetap memegang kendali dan juga kontrol mapnya. Sejauh ini juga mereka aman banget, nggak ada yang mudah untuk di burst harusnya. Karena Inaya memang terlihat, tapi ya Purify dia masih aktif juga nih, Tal. Kayaknya masih aman dan kan bisa bantu untuk ngedodge nantinya ini sampai dari Kagenda. Cuman dengan Kagenda yang punya stun segitu banyak ya, punya crowd control banyak banget, bahkan 5 hero dari Kagenda semuanya punya crowd control, tetap Purify ini harus dijaga baik-baik, bikin disiplin ya, harus dimaksimalkan oleh Inaya terutama GL Team. Gimana caranya mereka mendapatkan vision atas mapnya. Wah, ini juga ada Fatal Links dan juga Flicker karena di depan dan biar instant death. Cuma ada Jizao yang menjadi pertukaran karena Jizao satu lagi dibutuhkan masih memperbaiki diri. Dikejar dengan clear oleh Nico. Di sisi yang lain Gang Rima ketempelannya sama Patrick. Nggak bisa kah? Satu yang dibutuhkan. Gang Rima masih bisa ini dan juga melakukan Hansi. Blessing 2 dapat Wind of Nature mempanis Mingfei dan diangkat balik Bos Kitty. Satu yang tersisa dan tertinggal masih cukup aman harusnya. Tidak berhasil untuk bisa mendapatkan Garim, tapi GL Team malah ngedapetin Mingfei. Jelas ini jadi worth it banget, dan apalagi sekarang lootnya udah terbuka bebas untuk mereka. Mengingat Nanjet yang lagi-lagi bakal dipegangin sama Ziggs sama Nicole. Ini seolah terjadi lagi apa yang terjadi di loot yang pertama. Nanjetnya masih ada, tapi dia nggak bisa mendekat ke area lootnya. Ya, ini masih ada percobaan lagi karena apa tahu secara Ziggs mau tanky memang. Bahkan Thunder Sweat pun dari damage-nya. Biar membuka Central Welcome dan Ziggs memang cukup wow. Posisi mana sebenarnya tapi flashing buat Inaya. Langsung memukul mundur semua dari Kagenda tanpa ada korban jiwa untungnya, tapi mereka low dan dipaksa bertahan di dalam area base-nya kembali. Ya, buyar gerak langsung semuanya mundur dari Kagenda dengan HP yang begitu low. Dan sekali lagi BLT mengeluarkan stiker-stikernya. Apakah benar ya? Apakah benar teori dari Radit ya? Dan sekarang ya sudah beranjak ke level 15 modal. So, keparahan sendirian. Wah, ini nahan damage lumayan banyak, tapi masih cukup strong ya. Lihat damage dia Jizao ini berapa kali? Udah 4 kali ada tuh. Kalau kamu menang, aku akan cukur kumis. 4 kali ada tuh. Tembakan sama Jizao tuh. Setiap depan dia pin magic lagi. Dengan santet lagi ini maksudnya di Alvin mereka masih belum maksimal dua lord keduanya juga. Belum ada best terus sejauh ini yang tersentuh dari Kagenda. Masih ada juga disiplin dari Kagenda karena dengan komposisi yang seperti dari Kagenda yang sangat-sangat teamwork oriented, yang punya banyak inisiator, yang punya banyak stopper pasti ngebikin VL Team takut nih terulang lagi yang di game pertama, dimana ketika coba untuk maksain team fight di area high ground justru mereka yang terhentikan. So dengan kondisi yang seperti ini bisa kita bilang cukup balance kalau dari segi point kill, dari segi motivasinya juga. VL Team ingin menunggu saja sampai nantinya ada player dari Kagenda yang keluar dari high ground mereka dan bisa ketangkap.
Tapi masalah sekarang udah mulai berimbang lagi sih. Apalagi Ningfei juga kan udah masuk ke late game seperti ini, itemnya udah selesai ya. Dan harus berhati-hati pasti untuk VL Team, karena tadi aja meskipun Kagendra kalah map vision, tapi mereka berani buat engage duluan ke arah Pierre. Dan emang dapetin Pierre, tapi ya punishment balik yang diterima juga cukup keras tadi untuk di teamfight sebelumnya. Dan sekarang PR dari Pia gimana caranya mereka tetap aman dari jangkauan ya Fataling, karena itu bakal jadi game changer skill banget sih. Plus inayanya sih harus dijaga baik-baik. Tapi dengan Kagendra yang masih berani, I guess karena mereka bawa Ichin yang bisa membuka vision. Ya akhirnya ketika mulai teamfight itu ada kepastian di mana letak ataupun posisi dari teman-teman VL Team lain. Cuma bawah atasnya sama-sama coba untuk dimainin, atasnya di slow push aja nanti dan saling ke mirror sama lain. Itu masalahnya didorong ya di atas loh. Iya, gini banget sih ini udah jauh. Dari jangkauan teman-temannya, tapi ya emang yang bisa ngeri. Aduh, ketahuan gak ya? Enggak, balik dia bos. Ketahuan gak ya? Enggak jadi pulang. Itu Pierre gak aware. Oke, sabar, tapi udah kegodain Magic karena Jizal lagi. Lihat muter gak rim, tapi Jizal bisa pulang. Dan sekarang Gambir membuka kira-kira Niko masih bisa bertahan. Dan cukup banget Gambir yang hilang. Blazing Duel ke Minaya, mempanis Nanjet tersiap dan Nanjet tidak segera VL Team memenangkan match up dari Kagendra karena hanya satu orang yang tersisa. Ningfei seorang dengan killing free yang menjadi penutupan dari Naya, mampu ke Ningfei bertahan dari gempuran 4 player VL Team. Oke, masih ada player Ningfei sendirian sementara Farhan bersiap di depan apakah akan menjadi one fight push dan VL match point di depan mata. Wah, ini akan cukup sulit. Ningfei mampu gak bisa untuk satu ketaput terakhir, tapi ternyata terwipe out Ina yang bisa mendapatkannya, tapi satu katapult belum bisa menyentuh base dari Kagendra karena sudah keburu dengan respawnan dari Jizal ya. Plus juga tadi detik ke-10 dan wave-nya keluar. Jadi VL Team berarti Ningfei jadi satu-satunya hero yang tersisa dan mereka masih berhasil untuk clear wave-nya tadi, cuma tidak dengan Lord-nya karena terjatuh dengan VL Team. Tapi nggak dijadiin evolve dulu ya, jadi Lord evolve dulu sama mereka mau yaudah mencepatkan aja. Kita bikin ini secepat mungkin, cuman tandanya udah harus berhati-hati juga supaya dia mikirin ini. Tapi tadi Gambrim, ini agak serem juga ya. Masalah dia Eudora loh. Dia nggak punya escapability, dia sekali masuk ya udah nggak bisa keluar lagi juga kan. Dan ini itu yang tadi kita mungkin ngelihat targetnya karena Nicole ya, tapi kenapa Nicole tebel banget kena combo Thunder Strike dan juga Fog Lightning-nya nggak instan hilang. Dan kalau bicara untuk Sky Piercer yang dimiliki sama Nanjet 35 angkanya di sana. Udah cukup banyak yang kekikis tadi dengan 1 poin death yang dia terima sih. Oke, line push udah mulai dikontrol oleh VL Team yang sekali lagi dengan tidak adanya base turret di area mid lane akan seperti apa, karena Kagendra so far mereka bisa nge-counter initiate apapun yang coba untuk dibawain VL Team, tapi Lordnya masuk. Ya ini Lordnya udah nyentuh base dan gak ada yang cover kah, ini bahaya Lordnya sendiri udah setengah dari base-nya. Dan VL Team memang sengaja di perang terhenti di bagian depan sana unstoppable. Gak posisi Naya mendapatkannya. Backtrack dulu tadi coba untuk VL Team dan base 2 Naya double kill dari Ningfei, tapi itu cuma VL Team yang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Deadly Magic Jizal berhasil mendapatkan target selanjutnya karena sekarang Last Man tadi yang berhasil menutup game yang ketiga dan match point dari VL Team. Oke, Lord yang ternyata dibiarkan masuk dan mengikis bangunannya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi habis. Dari VL Team kemenangan yang sangat manis, kali ini mereka berhasil untuk mencari jawaban atas early game kuat dari Kagendra. Dan sekali lagi sih, ini VL Team mereka memperlihatkan gimana berhasil move on dari game yang pertama dan bahkan 2 poin berturut-turut sudah didapatkan sekarang. Bentar. Tadi tuh bisa menang cepet itu. Maksudnya itu Lord kenapa nggak ada yang nemenin mukul base itu. Kenapa mau perang dulu gitu. Tapi ya itu oke lah ya. Mungkin ya kalkulasi dari mereka takutnya malah di-punish balik. Tapi padahal tinggal buang tinggal pakai immortal pukulin base itu udah langsung hancur karena Lord udah masuk dalam area base, jadi agak satu sayangkan pastinya. Tapi ya masih jadi kemenangan juga harusnya buat VL Team dan mereka menunjukkan bahwa ya meskipun sekarang mereka nggak megang early, tapi mid game juga mereka bisa kuasain dah.
Beli emas dari uang jajan dan Coba BL Team dan mereka menunjukkan bahwa ya meskipun sekarang mereka nggak megang early, tapi mid game juga mereka bisa kuasain dong. Menjawab gimana fleksibilitas dari VL Team, di mana mereka sendiri bisa memberikan react yang pas terhadap gimana early potential dari VL Team. Cuma tadi namanya juga VL Team, suka nyari adrenalin. Jadi perang dulu aja deh. Soalnya kalau misalnya udah berhasil untuk dengan wipeout itu satisfaction-nya lebih berasa, apalagi ada atas. Tapi Nianya kalah nih Bang Pacok, kecewa harus ini. Iya pasti, aduh. Gimana sih gue main? Ketua Naga Hitam pasti cukup sedih ya melihat hero sayangannya Zini. Unitnya nggak terlalu bagus juga sih di dia deh. Kalau sih 50% so far dari beberapa kali kemunculan. Iya, Tadi tadi 6-6 kan. Tapi ya oke untuk game ketiganya. Kalau kita lihat juga dari VL ya mereka masih bisa untuk mengamankan beberapa power pick ya di game ketiga tadi ya. Tapi setidaknya udah mulai banyak hero yang cukup power dan gak bisa digunakan lagi di game selanjutnya juga kan tau? Iya, kayak dari tadi udah ada Tacuman, player of the game untuk game yang dramatis kali ini kedatangan siapakah? Dan Let's Go apakah menjadi back-to-back player of the game? Yes, Inaya. Ya, jadi dia sangat fleksibel ya, bisa bermain dari fighter, bisa bermain dari marksman juga, dan bahkan item terakhir top respect karena dari immortality coba untuk membeli waktu di fight panjang yang tadi baru saja terjadi. Dan yes, untuk highlight langsung aja kita lihat gimana kali ini memang dari Kagura mengamankan full potential, dan VL Team juga sebenarnya ya mereka tetap bisa untuk react dan ngejawab dengan coba untuk coba untuk tetap ngelakuin teamfight-nya kan. Cuma somehow kekuatan dari Kagendra justru lebih besar dari early game-nya. Dan tapi yang terjadi adalah VL Team tanpa pasti mereka mendapatkan keunggulan yang banyak di manipulation dan juga. Yap. Tapi memang ya kalau kita lihat dari game ini ya bisa dibilang juga ini malah kagetnya kehilangan kontrol permainan mereka ya. Karena kalau kita bahas masalah power hero dan juga draftnya, mereka kuat banget di late game kan. Tapi kita nggak lihat itu dari komposisi yang mereka bawakan. Jadi sayang-sayangnya gitu mereka harus bawa komposisi hero yang bakal kuat di fight late game-nya, tapi justru malah mereka yang dihabisi oleh teman-teman dari VL yang justru malah pintar banget nih buat ngakalin gimana caranya mereka nggak fight 5 gitu. Dan juga 19 menit game ini berjalan dengan gimana dari kedua belah tim ya somehow ternyata keunggulan Kagendra di early game tadi belum mampu mereka convert menjadi turret destruction yang lebih besar gitu. Seperti yang sekarang terlihat, mereka hanya bisa menghancurkan 3 turret, sementara dari VL Team 8 udah dihancurkan dan Lordnya pun selalu jatuh di tangan dari VL Team, tapi berbalikan dengan Turtle, perfect Turtle buat Kagendra. Iya juga ya. Iya. Ini kenapa jadi pas objektif pertamanya yang seriusnya itu yang Lordnya kenapa harus ditemukan dari VL dan semua Lord selanjutnya pun dipilih oleh VL. Ini sangat disayangkan banget itu snowball early dari season lanjut tapi yang dapat banyak poin juga. Jadi sia-sia semuanya ya. Dan game berjalan selama 19 menit udah pasti beberapa itemizations berganti-ganti. Let's say kayak tadi ada Windtalker juga yang di tangan dari Inaya sebagai penambah lagi attack speed yang menggantikan bootsnya juga. Dan dari Mingfei ini build-nya ternyata lebih ke arah critical ya. Karena kan dari Mia itu kan banyak yang build juga ke arah Trinity ya. Jadi ada Trinity attack speed, ada Trinity critical kan. Ini ternyata lebih prefer untuk ambil Trinity critical ya. Yang ternyata masih belum terlihat menyeramkan sampai di detik akhir ya. Beberapa poin killnya pecah di situ. Saya belum kelihatan sama sekali ya dari Mingfei di awal sampai di game. Padahal di awal tadi juga susah buat ngegeng, bisa mandiri. Cuma somehow ketika tim fight besar belum ada yang berhasil untuk terculik. Tapi Rizky by Kodok jatuh di tangan dari Inaya yang akhirnya kali ini sang gold laner yang bisa menjadi Rizky. Karena 2 game sebelumnya kan selalu jagoannya ya. Dan perolehan 801 gold per minute. Man, biar nih jangan lupakan damage-nya gede banget tadi, berkali-kali ke arah dari Esmeralda. Kemudian belum lagi tadi juga ke Gangrim. Dan jangan lupakan Gizel, ini Gizel yang tadi kena
kena damage dari Biar The Carry sama Sandbacknya berhubungan ya. Ngasih damage paling gede juga dari biar yang dikasih damage juga iya Giselle. Dua-duanya berhubungan ya kena dead damage terus. Dan biasanya Nicole ya Tal ya. Dengan 13 total assist yang dia kantongin, apalagi ya kombinasi dari Arcane Shade dan juga Fatalis yang berulang kali kita lihat juga tuh cukup merepotkan buat teman-teman dari Kagendra, karena bisa dibilang juga Kagendra nggak ada yang terlalu banyak bawa Purify kan, jadi ya bisa juga nih untuk Fatalis malah berguna buat PL Team di game ketiga kita. Ya, dan ternyata kali ini Field Team sudah mendapatkan match point artinya mereka. Nona, Ternyata kali ini Field Team sudah mendapatkan match point artinya mereka butuh satu lagi. Ini kalau misalnya sampai Field Team menang sih, wah Cinderella story habis ya. Tim baru. Terus jadi tim pertama yang ada di pool, enggak tim kedua yang ada di pool 3 deh. Tim berapa nih? Jadi 1, 2, 3 nih. Padahal tim pertama dari non-affiliate, karena kan dua timnya kan dari affiliate tim kan. Jadi ya Evo Cycle terus bedaan. Iya, nah ini. Menarik nih, tim pertama dari non-affiliate. Apakah ini akan menjadi pengganti Kagendra yang selama ini Kagendra konsisten banget kan? Iya, Mereka tuh non-affiliate tapi mereka bisa sampai ke babak playoff terus gitu. Dan ini potensi besar banget sebenarnya buat siapa? Buat PL Team. Tapi ada potensi yang besar lagi Talita. Potensi buat tidur. Potensi buat tidur bisa, buat tidur berjam-jam bisa, karena Todatron hadir buat kalian semua teman-teman semuanya. Potensi di mana kursi gaming ini punya performa yang luar biasa, nggak cuman senyaman itu aja, tapi juga bakal ngaruh banget ke permainan kalian. Karena kita aja udah duduk berapa jam nih? Kurang lebih 2 jam udah duduk di sini, nggak berasa apa-apa. Dari tadi mata aku aman banget. Gue yang sebelum live stream kayak gitu. Iya, dari sebelum live stream tadi aku main MCG juga di sini aman banget. Nggak ada masalah apa-apa. Karena yang pasti Todak sekarang hadir sebagai salah satu brand yang bisa kalian dapatkan juga baik itu gaming chair ataupun apparel ya. Kalian bisa cek koleksi MPL Edition mulai dari gaming chair sampai apparel eksklusif yang cuma bisa kalian dapatkan dari bootnya Todak, ataupun bisa lihat nih katalognya di website Todak. Kalian bisa scan QR code di bawah sini untuk segera menuju ke website dari Todak, atau bisa juga kunjungi www.todak.id untuk lihat katalog dan promo-promo yang lagi berjalan. Dan ingat teman-teman semua, di sini bukan cuma soal performa, tapi juga soal style yang jadi satu identitas cultured by Todak. Yuk, siapa kita? Todak. Siapa kita? Todak. Bangga. Mantap. Udah enak banget ya mainnya pakai HP ini. Sebenarnya kalau nggak emosi. Aduh, kecewa sih. Epic lagi gimana ya? Tadi Cepi Maki jadi menang kan? Cepi Maki jadi menang tadi kali. Wah, ramai banget dari ini. Ini karena di rumah jajan juga. Iya benar sih. Kita ada di rumah dan makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton. Total ada 16.000 juta. 16 juta banyak banget. Iya, 16.000 dari seluruh platform yang kita. Hai teman-teman semuanya, halo. Semoga kalian semua terhibur ngeliat match-match seru. Dan buat yang nanya tadi aku baca komentar, nanti kapan bang? Sabar dulu ya. Kita lihat dulu match pertama, match upper bracket dulu nih bos. Karena ini yang menang bakal menuju ke jenjang selanjutnya. Kalau misalnya match yang RRQ sama Kagok tuh yang kalah baru yang deg-degan. Tapi kalau menang mereka masih akan berjuang di pool satu sama. Iya. Dan satu-sama pun tetap masih deg-degan karena masih belum aman kan. Iya sih. Iya, makanya Ada itu. yang aman sih, ada yang aman. Coy udah lolos playoff. Playoff pun ada tekanan juara lagi ada di hidup ya. Habis dari satu tekanan kita kembali ke tekanan yang lain, Betul. Ini kita di kursi Todak Pro. Jadinya kita meskipun posisi dengan baik karena kita masih nyaman.